Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Dimas Eka Prasetya. Nah, kali ini dengan alhamdulillah masih diberikan kesempatan sehingga pada mungkin video ini dibuat siang hari ya. Pada siang hari ini saya secara pribadi ingin menjelaskan tutorial dalam mata kuliah informatika sistem data terdistribusi. Nah, jadi ya tutorial pertama ini kita disuruh untuk maaf ini hapus dulu, nggak penting. Ini kita disuruh membuat user di database MySQL dengan 3 user dengan ketentuan berbagai berikut. Yang pertama, user sebagai administrator yang mana diberikan hak akses full. Kemudian yang kedua, user hanya boleh melakukan pembuatan tabel baru dan hapus tabel baru. Kemudian yang ketiga, user hanya dapat melakukan penambahan, edit, hapus data pada tabel baru. Sebelumnya disclaimer, mohon maaf apabila ada ini. Di sini agak bising, soalnya ada ini sih. Ada tukang yang sedang bekerja di area sini, sehingga mungkin mohon maaf ya kalau terganggu. Oke. Setelah kita nanti tugas kita yang pertama yaitu membuat user dengan ketiga ketentuan yang berbeda ini. Oke, langsung kita masuk ke sebelumnya kita masuk ke SAM dulu. SAM PP yang perlu kita perhatikan untuk Apache dan MySQL-nya kita start terlebih dahulu. Ini tadi udah saya start. Kemudian masuk ke cell dan nanti akan muncul tampilan seperti ini. Nah, jika sudah, ketikkan cd MySQL untuk masuk ke MySQL, kemudian cd bin untuk membuka SQL. Kemudian jika sudah, maka ketikkan perintah MySQL strip u root strip p ini untuk masuk atau login ke MariaDB. Kemudian jika sudah, nanti akan muncul enter password. Nah, ini fleksibel aja, andaikan mau dikasih password ya terserah lah. Untuk di punya saya ini tidak dikasih password, langsung ketikkan enter. Kemudian nanti mulai dari sini. Nah, langkah-langkah pertama yang tadi, pertama kita buat user dengan administrator hak akses full, berarti semuanya bisa diakses oleh user yang pertama. Ketikkan perintah create user dengan nama user. Ini terserah kalian mau kasih apa. Untuk di saya tak kasih nama Yoga. Kemudian disimpan di localhost dengan identified by password. Kemudian nanti kalau muncul query op berarti data yang diinputkan sudah benar. Kemudian setelah kita kasih penamaan pada user, kita ketikkan perintah grant all privilege on bintang to Yoga yang disimpan di localhost. Nah, grant all privilege ini perintah untuk menambahkan privilege on bintang. Maksudnya ini adalah seluruh database yang ada yang tersedia di namanya di Yoga yang disimpan di mana, di localhost. Nanti kalau misal muncul query op berarti data yang kita inputkan sudah benar dan sesuai. Kemudian kita ketikkan flush privilege. Nah, ini fungsinya untuk apa istilahnya ya? Untuk entry data yang sudah tadi dari mulai user ini data user, kemudian green all. Nah, ini untuk memastikan flush privilege ini langkah terakhir. Kalau query op berarti udah bisa dan sesuai. Data user yang pertama sudah selesai, kemudian kita masuk ke data user yang kedua, yaitu pembuatan tabel baru dan hapus tabel. Hanya dapat membuat, create, atau hapus, drop. Nah, kita ketikkan perintah yang sama. Kita membuat create user dengan nama di data kami Eka dengan simpan sama localhost dengan identified by password. Query op
Langkah selanjutnya grant create drop on bintang titik bintang to EK yang disimpan di localhost. Ini perintahnya untuk memberikan akses hanya untuk membuat, create, atau menghapus drop yang ada pada di database bintang titik bintang ini. Kemudian oke, dan terakhir flush privilege. Ini langkah terakhir dari create user, kemudian diberikan hak apa. Nah, flush privilege ini adalah langkah terakhirnya untuk memastikan user yang kedua sudah selesai, kemudian masuk ke user yang ketiga, yaitu dapat melakukan penambahan, edit, hapus data pada tabel baru. Kita perintahkan atau ketikkan perintah yang sama, yaitu grant create Prasetya di localhost dengan identified by password. Oke, kemudian berikan hak akses, select untuk masuk, kemudian insert untuk masukkan, update untuk mengupdate, dan delete untuk menghapus, on toko motor. Lah, toko motor ini bisa diketahui tadi sebelumnya saya sudah membuat database baru yang ada di MySQL PHP MyAdmin. Di sini tak bukakan dulu terlebih dahulu. Nah, dan ini di toko motor. Jadi sebelum rekaman ini direkam, saya sebelumnya sudah membuat toko motor. Nah, itu. Kemudian untuk menampilkan select user host from MySQL itu untuk melihat Prasetya udah, Yoga udah, Eka. Berarti yang kita inputkan tadi udah semuanya. Kemudian kita lihat show grant ini melihat grant apa saja yang dimiliki oleh user. Yoga localhost ini adalah grant L privilege, artinya semua akses bisa dilakukan oleh user Yoga. Kemudian ketikan yang sama untuk user yang kedua dengan show privilege-nya sebagai create and drop. Kemudian yang ketiga show grant for user yang ketiga, atau di sini saya namakan Prasetya, dengan privilege-nya insert, update, select, and delete. Nah, itu adalah tutorial yang pertama membuat user dengan akses yang berbeda. Nanti kita lanjutkan ke tutorial kedua. Atur internetnya, networknya maksudnya. Nah, dari sini kita adapternya perlu diketahui terlebih dahulu. Yang ini dari monitor utama di Windows 11. Nah, kita perlu ini cek terlebih dahulu. Klik kanan, kemudian properties. Nah, dari sini kita lihat versi TCP-nya. Oh maaf, bukan yang ini. Yang ini. Oke, bentar, properties. Nah, dari sini klik TCP-nya. Nah, ini diketahui dengan IP address 10.1. Nah, jika sudah, maka kita lanjut ke yang kedua, Windows ke-7. Di sini kita juga perlu ketahui klik jaringan, open network, selanjutnya setup connection, change adapter, local area, kemudian klik kanan, properties seperti biasa, kemudian klik TCP-nya. Bukan yang ini, yang TCP 4. Nah, di sini sudah tertera dengan 10.4. Ini di Windows 7-nya, yang di Windows 11-nya tadi 10.1. Nah, untuk mengetahui apakah terhubung atau tidak, kita bisa ping terlebih dahulu. Kita kembali ke Windows yang 11, yang utama. Ke CMD, kemudian ping 192.168.10.4 dan terhubung. Coba kita cek yang dari
7-nya apakah juga terhubung. Kita klik CMD, kemudian ngeping dengan 192.168.10.1 dan akhirnya terhubung. Jadi antara Windows 7 dan 11 ini udah terhubung dan terkait. Nah, langkah selanjutnya kita menuju ke SAMPP. Kita kembali ke Windows 11 terlebih dahulu. Kita cari, ketikkan SAMPP, kemudian tunggu sebentar, masih loading. Nah, kita start yang bagian Apache dan MySQL. Langkah selanjutnya kita ketikkan, arahkan ke shell. Di sini kita sebelumnya kita perlu aktifkan terlebih dahulu SAMPP yang Windows 7-nya. Jadi keduanya pastikan aktif untuk Apache dan MySQL-nya. Ketikkan SAMPP, loading, kemudian klik start bagian Apache dan MySQL. Jadi keduanya udah aktif semua. Terus langkah selanjutnya itu bentar biar bersih, pada SAMPP yang di Windows 11 ini klik bagian shell, kemudian menuju ke MariaDB dengan ketikan MySQL step root. Jadi, nah ini udah terhubung ke MariaDB. Kemudian untuk langkah selanjutnya ini adalah membuat user dengan perintah create user. Dengan ini namanya terserah. Kalau di sini kami namakan RBL. Kemudian setelah itu ketikkan persen, lalu identifier by. Nah, ini passwordnya terserah ini mau diketik apa. Kalau di sini kita tuliskan aja 1 2 3. Oke. Kemudian query auth, berarti untuk membuat user ini udah berhasil. Nah, setelah membuat user, kemudian ketikkan create application slash, ini untuk perintah slash on bintang titik bintang. Nah, yang titik bintang ini untuk mengambil data seluruh database untuk diarahkan ke atau kemana, ke data user yang tadi udah dibuat dengan nama RBL, dengan itu semua RBL, kemudian add persen. Nah, kayak gini. Dengan identifier password yang sesuai tadi, ketikkan 1 2 3. Oke, dan query auth berarti sudah berhasil. Kemudian flash application. Oke. Maaf, bukan application tapi privilege ya. Oke, kita ganti dulu privilege. Nah, query out sudah berhasil. Lalu kita melihat masternya apakah udah bisa apa belum. Ketikkan show master status. Nah, ini udah terlihat file
RPL dan juga positionnya. Jika sudah, kita beranjak ke yang oh iya, ini kan untuk unlock tato terlebih dahulu biar steril dan oke, udah query off udah berhasil. Lalu kita menuju ke Windows 7. Nanti untuk bagian file dan posisinya ini untuk nomornya diperhatikan, disesuaikan ya. Ke Windows 7 shell, kemudian ini ketikkan MySQL u root enter. Nah, udah masuk ke MariaDB. Kemudian ketikkan Cheng, ketikkan Cheng master to master host sama dengan sesuai IP yang tadi 192.168.10.1. Nah, oke, kemudian koma. Nah, di sini ketikkan master user sama dengan nama yang tadi sudah dibuat, yaitu menggunakan RPL di kami. Kemudian ketikkan lagi master password tadi sesuai dengan nomor 123 passwordnya. Kemudian ketikkan lagi master log file. Ini disesuaikan dengan yang tadi. Kita terlibat terlebih dahulu, itu MySQL bin .000 4 kali 14. MySQL bin .000 14. Oke, kemudian koma, ketikkan perintah sekali lagi master log post nomor. Oh iya, gak usah pakai ketik karena ini integer ya. Kita lihat terlebih dahulu di sini posisinya 795. Nah, jika sudah semua terisi, kita kasih titik 2, tekan enter. Loh, ada yang salah. Stop slide. Oh, kita perlu stop slash terlebih dahulu. Ketika stop slash oke, lalu kita ulangi perintah yang tadi dari ini ya. Oke, terus master user, masuk password, log file, log post, dan ketik enter. Oke. Start slash. Kemudian start slash. Apakah bisa? Oke, bisa. Kemudian untuk melihat kita ketikkan show status. Show slash status G. Gini ya. Show slash status G. Lalu tekan enter. Nah, yes, berarti udah berhasil. Berhasil. Jika sudah,
Kemudian kita, jika ini sudah berhasil, tadi udah yes, lalu kita masuk ke Heidi yang di Windows 11. Ini kita keluarkan dulu. Oh, tunggu sebentar. Oke, ketikkan Heidi, ini udah ada. Setelah kita klik dan masuk ke Heidi, lalu klik open. Nah, dari sini kita lalu ini ada database test. Ini hanya untuk mengtes apakah keduanya tersambung atau tidak. Create tabel terlebih dahulu. Create new tabel. Nah, ini terserah mau kita bisa ambil contoh data gitu. Nah, ini add, kasih nama ID, add lagi nama, ini varchar. Nah, jika sudah, klik save. Nah, kita coba cek di Windows 7-nya apakah terbaru datanya, apakah terreplikasi maksudnya. Kita ketikkan Heidi, masuk, klik, tunggu, kemudian open. Dataset ini yang tadi kita buat contoh data ini adalah sudah terreplikasi dan ini terbaru. Kita lihat contoh datanya. Untuk contoh lagi, satu lagi kita ketikkan di Heidi yang ini, kita buat data baru, tabel data baru dengan sama ID, tambah lagi kelas misalkan varchar ID kelas di data baru, save, dan kita cek kembali di Windows 7-nya apakah terbaru. Nah, ini contoh data baru dengan ide, nama ide dan kelas sudah teraplikasi dengan sempurna. Ya, cukup untuk replikasi satu arah MySphotoLab berhasil. Kemudian lanjut ke nomor 3.